teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Sedulur Dewe. Hari ini kita bakal ngebahas tentang Slick OJK. Mungkin beberapa teman-teman tuh banyak yang nggak ngeh. Rata-rata kan tahunya BI checking. Iya kan? Familiar sama kata BI checking. Sedangkan namanya itu udah diganti teman-teman. Jadi Slick OJK. Berubahnya itu pada tahun 2018. Slick OJK jadi itu otoritas jasa keuangan sekarang itu. Nah, Slick OJK ini juga kan menjadi syarat salah satu buat ini ya, pengkreditan, buat pengajuan pengkreditan ya kan? Ya, benar kan? Menjadi apa? Menjadi hal yang dijaga buat teman-teman yang pinjaman online gitu kan? Karena kan pinjaman online itu masuk ke catatan keuangan, karena kan melakukan pembayaran dan pengkreditan. Dari banyak kasus nih, Mas, teman-teman yang kesini tuh kan pasti rata-rata nanyanya itu efek dari Slick OJK buruk itu apa sih? Kan rata-rata kan mereka, ya emang mereka kan pakai pinjol nih, pasti masuk ke Slick OJK. Kan mereka pasti mikir, kalau Slick OJK ku buruk nih, apa sih yang berpengaruh? Oke. Jadi pertama kan nyikapin yang masalah teman-teman taunya BI checking, benar. Slick OJK. Kalau itu nggak ada perubahan apapun sebetulnya, efek dan lain sebagainya. Itu cuman ganti tangan aja. Oh, ganti tangan. Jadi maksudnya gini, kalau zaman dahulu yang mencatat keuangan, kredibilitas kita, masalah pinjam-meminjam gitu, itu wewenangnya dari BI, ya. BI. Makanya dulu disebutnya BI checking, karena dulu yang megang itu adalah Bank Indonesia. Nah, tapi pada tahun 2018, terus seiring berjalannya adanya OJK didirikan, kemudian nggak lama akhirnya catatan tersebut yang dulunya dipegang oleh Bank Indonesia itu sekarang yang ngatur, yang nyatat, yang berwenang itu adalah dari OJK, makanya disebut Slick OJK. Sebetulnya kalau misalnya dari segala sesuatunya itu sama aja, cuman bedanya pemegangnya aja gitu. Terus tadi kalau misalnya teman-teman yang punya pinjaman online, nah pinjaman online itu adalah salah satu platform yang memang sebagian kecilnya ya, aku sebutin sebagian kecilnya itu bakalan mempengaruhi Slick OJK seperti itu. Nah tadi kan kalau misalnya takutnya teman-teman dan juga kan teman-teman pahamnya atau khawatirnya sudah pernah melakukan pinjaman online nanti Slick OJK-nya jelek. Jelek. Padahal kan itu hanya sebagian kecil banget aplikasi yang bisa mempengaruhi Slick OJK. Oh, berarti nggak semua aplikasi itu mempengaruhi Slick OJK? Oh ya jelas enggak. Kalau misalnya aplikasi ilegal itu pasti enggak ya. Nah, ilegal sendiri itu aplikasinya ribuan aplikasi. Itu jelas nggak mempengaruhi. Nah, yang perlu dipertanyakan itu adalah aplikasi resmi. Jadi untuk ilegal itu udah pasti enggak. Nah, kalau yang resmi itu mungkin mempengaruhi Slick OJK. Alasan kenapa nggak semua aplikasi legal itu masuk Slick OJK itu kenapa sih? Nah sekarang kalau yang kita pahami ya, yang kita teman-teman yang udah pernah disampaikan juga, kalau teman-teman yang udah konsultasi pernah datang ke sini ya, aplikasi yang masuk atau yang mempengaruhi Slick OJK itu cuman aplikasi yang didanai oleh perbankan loh, gitu. Oh, ada pembagiannya lagi? Ya, aku tarik lagi ke belakang ya. Oke. Jadi kalau misalnya disimpulkan itu aplikasi kan ada dua. Resmi dan ilegal. Kalau yang ilegal itu udah pasti tidak masuk karena mereka tidak terdaftar di OJK. Jadi perusahaan aplikasi ilegal tersebut memang tidak diawasi, tidak berizin OJK, ya, tidak sesuai aturan, itu udah pasti nggak masuk. Nah sekarang yang dipertanyakan adalah aplikasi yang sudah berizin OJK. Nah aplikasi yang sudah berizin OJK ini jumlahnya juga banyak banget. Teman-teman bisa ngecek di website OJK, nanti kita kasih linknya. Ini ada daftar aplikasi-aplikasi yang masuk dikategorikan resmi.
gitu. Nah, aplikasi yang dikategorikan resmi ini juga belum tentu masuk Slick OJK, belum tentu mempengaruhi Slick OJK. Kalau yang kita pahami, yang kita telusuri, dan yang kita sudah memang kita teliti gitu ya, berdasarkan pengalaman dan lain-lain, aplikasi yang masuk atau yang mempengaruhi Slick OJK itu cuman aplikasi yang pendananya dari perbankan aja. Jadi misalnya pun ada aplikasi yang sudah berlisensi OJK, berizin, kalau aplikasi tersebut pendananya bukan perbankan, itu nggak bisa menaikkan atau mempengaruhi Slick OJK, gitu. Nah, pada dasarnya itu Slick OJK itu hanya bisa mencatat catatan keuangan kita. Itu yang bisa melapor itu sebenarnya cuma bank, bukan pinjaman online. Oh iya. Paham nggak? Paham. Jadi kalau pinjaman online itu sebetulnya tidak bisa menaikkan nama kita ke Slick OJK, pinjaman online-nya. Tapi kenapa ada pinjaman online yang bisa? Kadang kan ada teman-teman yang telat membayar berapa bulan, mungkin berapa tahun. Nah, ternyata di Slick, ternyata misalnya mau pas kredit kendaraan ataupun hal-hal lain yang berurusan dengan keuangan, itu terdeteksi, oh ini Slick OJK kamu buruk. Ini karena dari pinjol ya. Dari pinjol ini, pinjol itu. Nah itu di Slick OJK itu nggak tercatat ada riwayat di pinjaman online sebetulnya. Nggak ada nama aplikasinya gitu? Nggak, karena ya itu tadi, yang sebetulnya yang berwenang untuk menaikkan nama kita ke Slick OJK itu cuma perbankan. Nah, kenapa pinjol itu ada yang bisa? Itu juga karena pendananya dari bank. Gitu. Jadi nanti naiknya pun namanya itu adalah nama banknya, bukan nama pinjolnya. Gitu. Walaupun itu dari perbankan, yang naik itu bukan aplikasinya, tapi nama pendananya. Nah, nama pendananya itu maksudnya kenapa pinjol itu bisa naik ke Slick OJK? Karena yang menaikkan itu dari banknya. Jadi nanti di Slick OJK pun tertulis tunggakan ke bank apa gitu, bukan ke pinjol apa gitu. Berarti untuk pengetahuan teman-teman juga ya, mungkin aku juga sendiri ini baru tahu kalau Slick OJK itu kan pinjol mempengaruhi Slick OJK. Aku kira sebagian kecil. Ya, sebagian, nggak semua. Sebagian kecil mempengaruhi Slick OJK. Aku kira misalnya aku pakai ada kami, aku nunggak di situ telat bayar kan. Aku kira bakal nama aplikasinya yang tercatat di situ. Ternyata enggak. Enggak, karena pinjol memang tidak punya wewenang untuk itu. Jadi yang bisa menaikkan nama kita ke Slick OJK adalah perbankan. Nah makanya hanya aplikasi yang didanai oleh bank saja yang nantinya bakalan tercatat di Slick OJK seperti itu. Dan terus buat kalau misalnya teman-teman pengen tahu nama aplikasinya, sebetulnya bisa teman-teman itu chat yang di 157 itu menanyakan langsung. Kalau misalnya mengetikkan nama aplikasi, biasanya itu si pihak OJK-nya akan membalas aplikasi tersebut berlisensi OJK. Tapi seperti itu. Cuman kalau misalnya pengen mengetahui bisa menaikkan atau enggak, chat lebih lanjut aja. Aplikasi tersebut mempengaruhi Slick OJK atau enggak? Berarti tetap bisa juga ditanya di situ. Iya, biasanya akan dijawab seperti itu. Nah, terus kalau aplikasi pinjol yang resmi yang OJK tapi nggak mempengaruhi Slick OJK, itu mereka itu hanya mempengaruhi ke sesama pinjol aja. Ke sesama pinjol maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya kita ada telat bayar di aplikasi A. Iya. Aplikasi itu resmi berlisensi OJK, tapi tidak didanai oleh perbankan. Berarti kita akan tercatat di Slick OJK atau enggak? Enggak. Ya enggak kan, karena bukan perbankan. Iya. Nah, itu hanya akan mempengaruhi perkreditan kita di sesama pinjol. Jadi nanti ketika kita ngajuin ke pinjol-pinjol lain, menjadi pertimbangan lagi. Iya, karena tercatat. Tapi kalau ke perbankan itu tidak terdeteksi. Di Slick OJK nggak terdeteksi, tapi jadi pertimbangan jika kita pengen mengajukan pinjol lain sama pinjol. Karena di situ kan kalau di pinjol itu ada yang namanya AFPI ya. AFPI yang menaungi pinjol-pinjol di Indonesia. Jadi nanti kalau kita ada telat bayar atau gagal bayar di pinjol resmi, itu akan berpengaruhnya ketika kita mengajukan ke pinjol atau pinjaman online resmi yang sama-sama dinaungi oleh AFPI tersebut. Tapi belum tentu berpengaruh ketika kita kredit kendaraan, rumah,
atau pinjam uang multiguna di perbankan itu belum tentu ngaruh selama aplikasi yang kita pakai itu pendananya bukan perbankan gitu. Nah kemarin kan kita sudah sempet, kamu masih ingat kan Mas, sudah sempet kita collab sama Mas Medi, Bang Miki, Bang Medi. Iya. Jadi itu kan adalah yang kita ngomong masalah aplikasi Semi. Gitu Iya, Semi. Nah aplikasi Semi itu apa sih maksudnya? Iya, gitu kan, aplikasi Semi. kan? Nah, sebetulnya memang nggak ada aplikasi Semi. Yang orang tahu kan legal dan ilegal. Cuma dua itu aja kan? Sebetulnya cuma dua, legal dan ilegal. Nah, tapi kan banyak banget nih kayak akun-akun konsultan pinjol di TikTok, di Instagram yang bilang kata ini aplikasinya semi legal gitu ya. Semi. Nah sebetulnya menurut resminya, menurut aslinya, maksudnya menurut peraturannya, ya nggak ada yang namanya semi. Cuma dua aja, legal dan atau ilegal gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sering dengar kata semi, mungkin belum paham. Semi itu gimana sih maksudnya semi legal gitu. Nah semi itu artinya ya itu tadi ya, aplikasi yang resmi sebetulnya yang yang berlisensi OJK tapi tidak mempengaruhi nama kita ke Slik OJK. Itu kita sebut atau teman-teman kebanyakan nyebutnya semi untuk mempermudah. Walaupun sebetulnya nggak ada ya kategori semi atau enggak gitu. Adanya legal sama ilegal gitu. Cuman semi itu yaitu tadi buat membedakan kalau yang pure resmi berarti itu adalah yang mempengaruhi ke Slik OJK yang artinya didanai oleh perbankan. Kalau yang semi itu berlisensi OJK tapi tidak didanai perbankan dan tidak mempengaruhi nama kita ke Slik OJK. Begitu. Berarti masih masuk nih sama konten yang kemarin. Yang gimana? Yang hampir sama kayak setiap aplikasi legal itu juga nggak semuanya punya DC lapangan. Ya itu, ya itu kadang orang nyebutnya semi juga. Iya gitu semi. Ya, sebetulnya nggak ada. Dia legal, resmi di bawah naungan OJK, tapi nggak punya DC lapangan. Nah terus yang ini ada juga yang legal dan resmi, tapi nggak masuk ke catatan keuangan di Slik OJK karena dia nggak didanai oleh perbankan. Iya. Dah, jadi didanai oleh siapa? Ya investor biasa. Investor biasa. Kayak orang-orang biasa gitu. Maksudnya nggak atas nama bank itu. Oke. Nah kan kalau catatanku garuk-garuk lagi. Nah kan kalau catatan Slik OJK buruk tuh, efeknya tuh ada efek tertentu nggak sih buat nasabah atau buat aku nih, catatanku buruk nih di Slik OJK. Itu ngaruh apa sih? Atau nggak ada ngaruh apa-apa? Ya sebetulnya cuma satu doang. Kita susah dalam hal apa namanya? Mengajukan pengkreditan itu doang. Itu doang. Resikonya sebetulnya kan cuma satu. Tapi kenapa orang-orang itu masih kayak yang takut banget ketika Slik OJK jelek? Ya, nanti Mas nanti aku kena denda nih. Itu ya kena denda itu terlambat di aplikasi juga. Oh, terlambat di aplikasi pinjamannya itu. Nah, itu tetap kena denda gitu ya. Cuman kan ada aturan kalau aplikasi resmi. Nah, terus maksudku itu gini, maksudnya kayak orang-orang itu begitu terpaku banget loh dengan Slik OJK. Jadi ya efeknya satu-satunya ya cuma itu doang. Kita susah melakukan perkreditan gitu. Menjadi pertimbangan. Iya, cuman terkadang orang-orang ya itu ya, kalau ketika dengar nanti saya blacklist kamu dari Slik OJK, nanti Slik OJK jelek. Panik ya, langsung panik. Ini gimana Slik OJK saya? Ya gitu, maksudnya kayak seakan-akan dunia runtuh. Iya. Padahal cuma Slik OJK doang, nggak bisa kredit, nggak bisa nyicil kendaraan kalau mau beli kendaraan. Tapi kalau nyicil kendaraan itu banyak banget pengalaman dari teman-teman yang Slik OJK-nya jelek tetap bisa gitu, karena biasanya kalau nyicil kendaraan itu kan ada marketingnya nih, marketing leasing ya. Nah mereka marketing si leasing ini pun kan juga butuh target. Ketika kita nyari nasabah biasanya itu akan lebih mudah. Tapi kalau urusannya perbankan memang agak susah gitu. Berarti bukannya nggak bisa, tapi menjadi pertimbangan lagi sama mereka pertimbangan. Itu satu. Dan yang kedua, kalaupun nggak bisa, jadi buat teman-teman daripada memaksakan, maksudnya kayak Slik OJK aku harus bersih dan sebagainya. Tapi kita biasanya
jungkir balik, iya, jungkir balik, buka lubang baru buat bersihin Slick OJK aja, mempertahankan Slick OJK. Sebenarnya nggak salah. Ya, kan? Pilihan. Tapi kan kita juga udah pernah belajar nih dari kita terjerat pinjol, berusaha sedemikian rupa buat keluar, buat tetap Slick OJK-nya bagus. Tapi apa yang terjadi? Keadaan kita sekarang malah jadi makin hancur gitu loh. Malah jadi kehidupan yang harusnya fokus kita uangnya terkumpul buat hal-hal lain yang lebih positif, jadinya malah ngacunya ke pinjol, ngacunya ke aku harus bayar ini, harus sekian, harus tepat waktu dan lain sebagainya biar Slick OJK-nya tetap bagus. Tapi kehidupan lainnya jadi berantakan. Kita harus belajar dari itu, ya, harus belajar dari itu. Kadang-kadang ini yang banyak banget orang abaikan gitu ya. Orang tetap kekeh Slick OJK-nya harus ini itu. Padahal ya pengaruhnya cuma itu satu-satunya. Nggak ada orang Slick OJK-nya jelek terus diusir dari negara kan? Iya, nggak ada efek lain. Slick OJK-nya jelek terus kita jadi kenapa-kenapa kan enggak. Cuman itu doang. Akan jadi pertimbangan ketika kita melakukan urusan keuangan ya, pinjam meminjam maksudnya. Dan kalau kita misalnya nabung ke bank, kita punya uang di bank, juga nggak masalah walaupun Slick OJK kita jelek gitu ya. Mungkin ada yang khawatir itu juga kan, nanti tabunganku di bank takut auto debit dan sebagainya, karena tadi katanya kan yang bisa menaikkan nama kita ke Slick OJK-nya perbankan ya, nah nanti takut seperti itu. Enggak, jadi enggak ada auto debit seperti itu. Satu-satunya itu resikonya teman-teman perlu di ini. Jadi jangan seolah-olah Slick OJK jelek terus kita jadi nggak bisa hidup, itu enggak. Jangan terlalu, yang kemarin kita sampaikan sering, jangan terlalu mendewakan Slick OJK. Kemungkinan kalau dari firasatku ya, mereka segila-gilanya itu mempertahankan Slick OJK ya karena buat teman-teman ya, Slick OJK tuh cuman berpengaruh ke pasangan. Nah, karena itu kali Mas. Karena dia pengen bersih, karena dia mungkin udah berkeluarga kan. Jadi pengen... Ya, kalau berkeluarga kan itu udah hidup yang namanya berkeluarga, berarti punya komitmen yang sama. Oh iya. Nah, sekarang gini, kalau Slick OJK-nya jelek, artinya apa? Kita sama pasangan yang satu kakak, artinya sudah nggak bisa, bukan nggak bisa ya, tapi yang tadi aku bilang, akan dipertimbangkan ketika kita melakukan hutang di bank gitu ya. Sebetulnya itu juga bisa jadi gaya hidup baru buat teman-teman. Tidak selalu kredit, menghindari riba buat teman-teman yang muslim. Betul. Ya menghindari hutang lah ya, atau riba buat yang muslim, kalau umumnya hutang. Karena maksudnya kembali lagi, kita udah pernah ngalamin di fase hidup dengan hutang, pinjol. Nah, gimana tersiksanya? Kalau teman-teman kemarin nonton videoku di Menjadi Manusia, nanti ada linknya di atas di sini. Ya, di Menjadi Manusia itu teman-teman bisa lihat ya. Maksudnya aku menceritakan pengalamanku sendiri dan yang mungkin dirasakan sama teman-teman. Kita terjerat hutang pinjol aja itu stresnya gimana? Hancurnya dunia seperti apa? Karena aku kayaknya aku cerita juga dulu, kalau misalnya aku dapat tagihan lewat SMS, lewat WA, walaupun lagi hujan deras, lagi apa, karena diancam harus bayar sekarang juga gini-gini. Nah, dulu kan belum zaman m-banking. Jadi aku harus harus ke ATM buat bayar walaupun lagi hujan ya. Walaupun lagi hujan kayak nggak peduli, yang penting aku nggak diteror, nggak ini, pokoknya takut banget dengan teror-teror seperti itu. Jadi harus cari ATM buat bayar gitu ya. Sebelum telat itu baru satu keresahan. Pasti masih banyak teman-teman yang merasakan keresahan lain akibat dari hidupnya berhutang gitu ya. Itu satu, baru contoh kecil ya. Lagi hujan, lagi enak-enak mungkin di rumah dan sebagainya, kita harus terganggu, harus susah payah nyari ATM buat bayar. Itu baru satu kerugian, dan masih banyak, aku yakin banyak yang hubungan sama pasangan jadi nggak harmonis dan lain sebagainya, itu kan karena pinjol. Jadi kalau misalnya Slick OJK kita jelek terus akhirnya nggak bisa hutang, yang aku katakan tadi itu gaya hidup baru. Sebenarnya dari Seduh Dewe itu bukan menganjurkan teman-teman buat Slick OJK, udah Slick OJK-nya buruk aja, yang penting hutangnya selesai. Itu nggak gitu. Kita kan memilih jalan yang paling terbaik biar teman-teman ini cepat selesai dulu lepas dari hutang ini kan. Toh juga Slick OJK itu bisa dibersihkan teman-teman. Iya kan? Oke, aku lanjutin dulu ya. Tadi maksudnya ya aku membetulkan kalimatmu.
Kalau teman-teman mau membayar, misalnya aku contohkan ada teman-teman punya pinjaman di Akulaku atau barang itu di Akulaku, itu kan jelas masuk Slik OJK. Kalau misalnya belum ada dananya sekarang, ya nggak usah dipaksakan harus sekarang juga, karena diancam nanti namamu kita langsung blacklist masuk dari Slik OJK dan sebagainya. Nggak usah terpaku itu dulu, karena kalau kita terpaku itu, yang ada kita mencari uang sedemikian rupa sesusah payah buat biar tetap namanya baik. Nah, menurutku prioritaskan dulu, misalnya teman-teman punya uang buat hal yang lebih penting, lebih mendesak dulu. Masalah misalnya teman-teman punya patokan, saya kan punya utang di Akulaku harus dibayar. Ya silakan, nanti dibayarkan di kemudian hari ketika uangnya udah longgar, nggak apa-apa. Tapi nanti Slik OJK ku jelek, ya nggak apa-apa. Daripada kita maksain hari ini juga bayar, tapi kehidupan yang lebih penting terbengkelai, mending Slik OJK-nya jelek, kan gitu. Dan nanti Slik OJK-nya jelek, yaitu tadi kembali lagi kita beralih ke kehidupan yang berbeda, gitu. Hidup tanpa hutang. Aku yakin teman-teman hidup tanpa hutang itu akan jauh lebih baik nanti dalam menjalaninya ya. Nggak apa-apa kok, kita nggak bisa kredit, nggak bisa pinjam uang di bank. Ya berarti kalau pengen sesuatu, kumpulin uang dulu. Udah, itu jauh lebih enak nanti kehidupannya. Ya, dibanding teman-teman dikejar-kejar hutang ya, hidupnya ruwet. Itu ngaruhnya cuma ke pasangan juga. Iya. Jadi ke anak, ke cucu itu enggak ya, cuma ke pasangan. Berarti Slik OJK tuh cuman catatan keuangan, cuman berpengaruh ke pasangan. Iya, catatan keuangan. Iya, kalau ada catatan buruk itu juga cuman jadi pertimbangan buat kita pengajuan pengkreditan. Tapi bukannya nggak bisa, tapi menjadi pertimbangan, harus digarisbawahi. Soalnya kan banyak teman-teman yang dikiranya catatan buruk langsung nggak bisa ngajuin apa-apa gitu kan. Iya, nah teman-teman kalau bingung, misalnya ini aku pinjolku masuk Slik OJK atau enggak ya, sebetulnya kita udah ada daftarnya, Tapi kalau teman-teman kadang udah dikasih daftar nih, ini aplikasi yang masuk Slik, ini yang enggak, tapi kadang ada juga yang tetap masih belum percaya, belum ngeh juga. Ya, pokoknya itu kalau pengen lebih jelasnya teman-teman bisa langsung ngecek ke kantor OJK, nggak usah takut. Kadang juga ada teman-teman yang takut nanti di sana aku malah dihakimi, di apa dan sebagainya. Enggak ya. Jadi ke kantor OJK itu, biarpun Slik OJK kita sejelek apapun, kita datang ke sana ya nggak diapa-apain, nggak bakal dipenjara juga, nggak bakalan ditangkap juga. Ya udah, kita datang ke kantor, nyerahin persyaratannya, KTP, fotokopi KTP itu aja ya. Ya kan? Nah, dulu itu aja, sekarang juga kayaknya nggak ada perubahan. Jadi kita cuman fotokopi KTP, nyerahin ke sana, registrasi. Nanti nggak lama kalau nggak ngantri, itu udah langsung keluar hasilnya. Kita nanti dipanggil ke satu ruangan, itu berdua sama salah satu petugas, dan nggak dimarahin di situ. Walaupun Slik OJK kita ada yang jelek, mungkin banyak banget yang jelek, nggak bakalan yang ditagih di situ ya. Apalagi di kantor OJK itu teman-teman harusnya merasa aman, karena OJK itu kantor resmi dari pemerintah, otoritas jasa keuangan ya. Jadi nggak mungkin mereka melakukan hal-hal yang merugikan orang atau melanggar hukum. Jadi walaupun Slik OJK kita jelek, di sana nggak dimarahin, nggak pakai kata kasar, cuman dijelasin, dikasih lembaran print-printan hasil Slik OJK kita, nanti dikasih tahu ini kamu ada catatan di sini. Itu aja. Jadi mungkin orang-orang takut ke kantor Slik OJK dong. Nanti disuruh bayar, Mas. Enggak, di sana nggak disuruh bayar, cuma dikasih tahu aja. Aku mau nanya kan, kita pinjol masuk ke catatan keuangan, terus misalnya aku telat ada jangka waktu nggak sampai masuk ke catatan Slik OJK tadi? Oke. Catatan Slik OJK itu apa yang kamu pahami biar teman-teman juga paham? Kan aku pengkreditan nih, punya hutang, kan ada tenggat waktu kan. Nah, misalnya aku telat bayar, itu langsung auto masuk ke catatan atau ada rentang waktu 2 minggu baru masuk atau enggak? Aku paham pertanyaanmu, tapi aku nanya balik. Slik OJK yang kamu pahami itu apa? Slik OJK itu adalah catatan keuangan. Jadi artinya ketika kita melakukan pinjaman
ke aplikasi pinjol, kita fokusnya pinjol ya, ke aplikasi pinjol yang memang bisa menaikkan kita ke Slik OJK. Ketika kita pinjam, ya kita sudah tercatat. Oh, langsung tercatat gitu? Iya, kita langsung tercatat, kita melakukan pinjaman online. Aku kira di aplikasi ini. gitu. Aku kira bukan di aplikasi ini. Maksudnya kalau di Slik OJK tercatatnya di bank ini. Di bank ini. Aku kira pas kita telat baru tercatat. Ternyata Sudah. pas dari awal kita pengajuan diterima itu langsung tercatat sebenarnya. Ya karena kan namanya catatan keuangan, bukan catatan kredibilitas buruk. Oh iya. Gitu ya. Oh, cuman ada di ini lagi ya, di bagian-bagiannya ya, catatannya lancar gitu ya. Tingkatan itu yang biasa disebut tingkatannya. Apa kalau di OJK Pol 1, Pol 2 iya. gitu. Pol 1 artinya lancar, Pol 5 artinya berarti sangat buruk, perhatian gitu. Seperti itu. Jadi kita udah tercatat. Tergantung ya, kalau keterlambatan berapa-berapanya itu ada tingkatan yang 1 sampai 5. Itu saja. Kayaknya aku ada pertanyaan dari ini nih, titipan dari teman-teman yang pernah aku baca. Buat teman-teman yang muda-muda sih rata-rata, tapi kayaknya semua kalangan deh. Ya. Buat yang kerja, Slik OJK tuh kalau dia mau ngelamar kerja itu ngaruh nggak sih? Kalau catatan buruk itu buat ngelamar kerja? Oke. Untuk buat yang pengen melamar kerja, Slik OJK mempengaruhi pekerjaan atau enggak, sebetulnya udah pernah kita bahas juga di konten kita sebelumnya, udah agak lama. Itu harusnya enggak, dan justru malah dari Kementerian Tenaga Kerjaan itu malah melarang untuk perusahaan memberikan syarat Slik OJK harus bagus gitu. Tidak ada peraturannya sih kayaknya sampai sekarang. Ya kalau yang terjadi di lapangan memang setahu enggak. Jadi enggak berpengaruh untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan, terkecuali pekerjaan itu di dunia perbankan. Oh, itu ngaruh. Jadi ya itu berdasarkan cerita teman-teman. Kalau yang misalnya kerja di bank, itu memang akan dicek Sliknya, dan bukan hanya pas mendaftar, tapi biasanya itu setiap mungkin beberapa waktu ya, beberapa waktu sekali itu akan dicek Slik OJK-nya seperti itu. Cuman kalau setauku selain perbankan itu enggak, yang selain di dunia perbankan itu enggak dipermasalahkan masalah Slik OJK. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir Slik OJK yang jelek terus jadi nggak bisa cari kerja. Bisa kok, masih bisa. Dan pun kalaupun nggak bisa ya udah berarti berwirausaha. Ya, benar sekali. Tapi bisa sih, bisa. Maksudnya selama ini nggak ada yang laporan seperti itu, kecuali dunia perbankan ya. Gitu. Ini pasti pertanyaan yang ditunggu-tunggu, jawaban yang ditunggu-tunggu teman-teman ini. Cara memulihkan Slik OJK. Mau tahu jawabannya? Kalau ya dibayar, benar kan? Iya benar. Dulu, jadi kalau dulu teman-teman itu memang ada yang namanya pemutihan. Oh, itu istilahnya. Iya, pemutihan setiap 10 atau 5 tahun sekali. Iya, 5 atau 10 tahun sekali. Tapi itu pada zaman dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang informasi yang kita terima, yang kita riset, itu memang Slik OJK ya akan selamanya seperti itu. Kecuali kita melakukan pelunasan. Dan itu pun kalau teman-teman melakukan pelunasan biasanya itu ada tenggat waktunya ya. Nggak yang hari ini misalnya kita ada catatan buruk di mana aku lunasi gitu, terus langsung bersih itu sepertinya enggak. Kalau sekarang memang harus menunggu antara 6 sampai 12 bulan. Jadi gitu. Pokoknya kalau teman-teman yang masih ragu aplikasinya masuk Slik atau enggak, datang aja buat ngecek Slik OJK langsung, cuman bawa KTP, nggak dipungut biaya, gratis. Jadi nggak perlu khawatir biaya, nggak perlu khawatir dimarahin di sana, ditagih di sana, itu enggak. Jadi aman teman-teman. Cek aja Slik OJK-nya ke kantor OJK terdekat. Biasanya kalau di kota-kota besar itu ada masing-masing kantor OJK. Daerahnya masing-masing. Iya, di Jogja juga ada. Biasanya di kota-kota besar lainnya juga ada. Kalaupun misalnya di kota teman-teman masih belum ada kantor OJK, teman-teman juga bisa online. Gimana Dok caranya? Caranya adalah, ini saya bacakan aja ya, takutnya saya salah. Pertama, pemohon mengajukan permohonan informasi debitur melalui aplikasi iDebitku OJK. Setelah itu, teman-teman itu ngisi data, ngisi formulir yang diminta.
ya memenuhi syaratnya lah. Terus teman-teman cek deh di mana tadi tuh, di aplikasi IDEPku OJK. Nah, bisa di online juga, tapi mungkin ada kuotanya juga lagi ya biasanya buat ngecek itu. Kalau di online memang kadang itu Iya, ada batasan kuotanya setiap hari, per harinya. Nah, jadi kalau saranku, kalau teman-teman yang di daerahnya ada kantor OJK, langsung aja datang. langsung aja. Nggak harus warga setempat ya. Misalnya teman-teman merantau di Jakarta, KTP-nya KTP Surabaya misalnya, tapi merantau di Jakarta, nggak apa-apa teman-teman cek di kantor Jakarta. Jadi walaupun bukan KTP setempat, teman-teman bisa asal datang membawa fotokopi KTP, bisa langsung kelihatan hasilnya hari itu juga. Jadi buat teman-teman yang masih ragu tentang aplikasinya masuk Slik OJK atau enggak, bisa datang konsultasi ke Sedulur DW dengan nomor admin 0811250245. Nanti silakan aja hubungin admin, terus ikuti prosedur dengan tertib. Sampai jumpa di next konten selanjutnya. Dadah.